Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD, dalam hal ini pembimbing satu saya. Yang terhormat Bapak Dr. Usman SPD MPD, dalam hal ini pembimbing dua saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Aziz SPD MPD, dalam hal ini penguji satu saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Sultan SPD MPD, dalam hal ini penguji dua saya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ilham, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Analisis Gaya Bahasa Retoris dan Gaya Bahasa Kiasan dalam Teks Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Bahasa merupakan instrumen utama yang menentukan keberhasilan manusia dalam menjalin komunikasi. Manusia menggunakan beragam jenis gaya bahasa dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Dalam penggunaan bahasa, pikiran dan perasaan yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan perasaan yang memiliki fungsi emotif. Salah satu tolok ukur dalam kegiatan berkomunikasi yakni kecakapan berbahasa seseorang. Berbahasa merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setiap manusia untuk berinteraksi di hadapan publik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam buku Keraf tahun 2009 halaman 112, penggunaan gaya bahasa tidak hanya menghadirkan sebuah nilai estetis, tetapi mampu memperlihatkan suatu fungsi dari hierarki kebahasaan. Gaya bahasa banyak digunakan oleh seseorang yang berpidato untuk menyalurkan informasi dengan tujuan utama menarik perhatian dan mempengaruhi pikiran orang. Pada umumnya, seseorang memiliki ciri khas tersendiri dalam menggunakan sebuah bahasa dengan menggunakan kata-kata secara mengesankan. Komunikasi dengan bahasa dapat dilakukan secara lisan maupun tulis. Salah satunya penggunaan gaya bahasa dalam pidato. Pidato sebagai salah satu bentuk komunikasi yang terjadi karena seseorang ingin mengungkapkan ide, gagasan, maupun perasaannya kepada orang lain. Beberapa aktivitas yang sering dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya yaitu berpidato. Lektur atau pidato merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan maksud di depan khalayak, bersifat satu arah yang diarahkan untuk kemampuan berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu secara komunikatif. Proses pidato pada umumnya membutuhkan sebuah konsep dalam bentuk naskah atau teks, kemudian disampaikan secara langsung ke depan khalayak. Dalam pidato mempunyai suatu gambaran realita, penulisannya pun harus didukung oleh kemampuan berbahasa, meyakinkan kepada khalayak untuk menerima suatu informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Penelitian ini fokus pada gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di media daring YouTube, dengan asumsi bahwa dari beberapa pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang ditonton langsung oleh peneliti, lebih mendominasi penggunaan gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan yang menjelaskan bahwa gaya bahasa yang digunakan menarik perhatian dengan penuh bertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Hasil observasi awal, peneliti menemukan pernyataan yang mengandung gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam sebuah teks pidato Nadiem Makarim yang berjudul Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2019 yang diakses melalui media daring YouTube. Berikut ini kutipan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai studi awal dalam penelitian ini. Data 1. Anda tahu betul bahwa potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, tetapi terpaksa mengajar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Data 2. Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu Anda habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Data 1 menunjukkan penggunaan gaya bahasa retoris karena mengandung isi yang bertentangan secara nyata dengan fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut ditandai pada kalimat potensi anak tidak dapat diukur dari hasil ujian, yang menampilkan kalimat yang bertentangan dengan konsep asesmen atau penilaian hasil belajar siswa. Potensi keberhasilan siswa dapat diukur dari nilai siswa selama proses belajar mengajar. Selanjutnya, pada kalimat tetapi terpaksa mengajar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Ini termasuk fakta yang ada di lapangan sebagaimana pendidik yang mengamati peserta didik. Jadi sangat jelas dalam pidato tersebut
menggunakan gaya bahasa retoris, yakni paradoks. Data 2 menunjukkan penggunaan gaya bahasa kiasan. Hal tersebut ditandai pada kalimat Anda lebih sering menghabiskan waktu untuk mengerjakan administratif. Kalimat ini memuat sindiran, mengecilkan sebuah kenyataan, mengkritik terhadap kinerja individu atau kelompok. Sindiran yang dimaksud ditandai pada kalimat sebelumnya, Anda ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, sebagai sebab dari kalimat yang kedua. Jadi, kutipan pidato ini menggunakan bentuk gaya bahasa kiasan, yakni innuendo, berupa sindiran yang menyatakan sebuah kritik, ditandai pada frasa administratif. Studi awal inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan fokus atau rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan, yang pertama, Thias pada tahun 2012 mengadakan penelitian yang berjudul Bentuk dan Fungsi Gaya Bahasa pada Pidato Nicolas Sarkozy. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaya bahasa yang sering digunakan yakni gaya bahasa ironi dalam bentuk sindiran. Kedua, Rahmadani pada tahun 2017 mengadakan penelitian yang berjudul Analisis Penggunaan Gaya Bahasa pada Puisi Karya Siswa SMA di Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gaya bahasa yang paling mendominasi adalah personifikasi, erotesis, dan persamaan atau smile. Yang ketiga, Saputra pada tahun 2020 mengadakan penelitian yang berjudul Gaya Bahasa Teks. Yang ketiga, Saputra 2020 mengadakan penelitian yang berjudul Gaya Bahasa Teks Pidato Presiden Republik Indonesia. Temuan gaya bahasa yakni menggunakan gaya bahasa klimaks, asindenton, polindenton, dan sedikit ditemukan gaya bahasa hiperbola. Penelitian ini memiliki persamaan, yakni sama-sama mengidentifikasi tentang jenis gaya bahasa. Penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yang dimana peneliti sebelumnya yakni dari segi objek penelitian, peneliti fokus pada gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimanakah bentuk gaya bahasa retoris dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim? Yang kedua, bagaimanakah bentuk gaya bahasa kiasan dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mendeskripsikan bentuk gaya bahasa retoris dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk gaya bahasa kiasan dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian diharapkan berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan teori tentang gaya bahasa di lingkup pemerintahan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait penggunaan gaya bahasa di luar dari lingkup pemerintahan. Manfaat praktis. Bagi pendidik, penelitian ini menambah wawasan sumber belajar dalam pelaksanaan sebagai bahan referensi. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berguna bagi peneliti dalam bidang ilmu kebahasaan. Bagi peserta didik, penelitian ini dapat menjadi media yang efektif untuk pembelajaran gaya bahasa khususnya di sekolah menengah atas, baik tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Adapun teori yang digunakan dalam tinjauan pustaka yakni teori Goris-Keraf, Tarigan, Sumadiria, Pradopo, Henricus, dan Badudu. Yang pertama, retorika. Retorika merupakan seni berbicara dalam berkomunikasi atau ilmu dan seni yang mengajar orang untuk terampil menyusun tuturan yang efektif. Retorika adalah suatu istilah yang secara tradisional merujuk pada penggunaan bahasa sebagai seni yang didasarkan pada dua aspek retorik, yaitu aspek pengetahuan yang tersusun dengan baik dan penggunaan bahasa dengan baik. Yang kedua, gaya bahasa. Pengertian gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk keindahan seni berbicara dengan istilah style, pemakaian ragam-ragam tertentu untuk memperoleh ciri khas dalam penyampaian suatu bahasa. Gaya bahasa menjadi bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa. Jenis-jenis gaya bahasa. Gaya bahasa ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Pandangan atau pendapat tentang gaya bahasa sejauh ini dibedakan menjadi dua bagian. Menurut Keraf pada tahun 2009 halaman 115 sampai 116,
Gaya bahasa dibedakan dari dua segi, yakni segi non-bahasa dan segi bahasa. Berdasarkan segi bahasa, gaya bahasa dibedakan atas gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan nada yang terkandung dalam wacana, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Kemudian peneliti mengacu pada gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yang meliputi gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa retoris suatu penyimpanan konstruksi biasa dalam bahasa yang digunakan untuk menimbulkan efek tertentu. Gaya bahasa retoris sebenarnya hanya memperlihatkan bahasa biasa saja yang masih bersifat polos, namun dalam penyampaian bahasa itu mengandung unsur-unsur kelangsungan makna dengan konstruksi-konstruksi yang umum dalam sebuah bahasa Indonesia. Berikut ini jenis-jenis gaya bahasa retoris. A. Aliterasi merupakan sejenis gaya bahasa yang memanfaatkan perulangan bunyi awal. B. Asonansi merupakan gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama untuk sekadar keindahan puisi ataupun sebuah prosa. C. Anastrof atau inversi adalah sejenis gaya bahasa retoris yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata. D. Apofasis sejenis gaya bahasa yang mengandung atau menggunakan kata-kata untuk mengingkari fakta yang sebenarnya. E. Apostrof merupakan sejenis gaya bahasa yang berisi pengalihan pidato atau amanat kepada hadirin yang tidak hadir, dengan kata lain, orang yang dimaksud tidak berada di ruangan tersebut. F. Asindenton, gaya bahasa yang tidak menggunakan kata sambung namun menggunakan tanda koma sebagai penghubung antar kata. G. Polisindenton, gaya bahasa merupakan kebalikan dari asindenton, yakni gaya yang menggunakan kata sambung sebagai kata penghubung. H. Kiasmus adalah gaya bahasa yang berisi perulangan dan pembalikan susunan bagian kalimat yang menunjukkan hubungan antara dua kata dalam satu kalimat itu. I. Elipsis adalah suatu gaya bahasa yang berwujud menghilangkan suatu unsur kalimat yang dengan mudah dapat diisi sehingga struktur kalimatnya memenuhi pola yang berlaku. J. Eufemisme berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik. Litotes merupakan gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan suatu tujuan yang merendahkan diri. L. Hysteron protoron merupakan gaya bahasa yang merupakan kebalikan dari sesuatu yang wajar. M. Pleonasme dan tautologi merupakan gaya bahasa yang menyatakan suatu pikiran atau gagasan berlebihan dari yang diperlukan. N. Perifrasis adalah gaya bahasa yang mirip dengan pleonasme. Kedua-duanya menggunakan kata lebih banyak dari yang diperlukan. Baik, selanjutnya pidato. Secara umum, pidato adalah bentuk komunikasi yang dilakukan melalui berbicara di depan umum atau seni retorika untuk menyampaikan pikiran dan gagasan di depan khalayak guna mencapai tujuan tertentu. Pidato juga merupakan suatu kegiatan yang penting yang dilakukan oleh setiap pemimpin dalam suatu lingkup komunitas, yaitu suatu penyampaian gagasan, pikiran, informasi, serta tujuan dari pembicara kepada orang lain. Adapun jenis-jenis pidato, berikut 4 jenis pidato menurut Henricus. Yang pertama, kesempatan politik. Yang kedua, kesempatan khusus. Yang ketiga, kesempatan resmi. Yang keempat, kesempatan pada pertemuan informatif. Selanjutnya, metode dalam berpidato. Menurut Tarigan 2008 halaman 25 terdapat 4 jenis metode dalam berpidato. Pertama, metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalnya kata demi kata. Yang kedua, metode serta-merta, yaitu membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Yang ketiga, metode naskah, yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Yang keempat, pidato tanpa persiapan naskah, yaitu pidato tanpa persiapan naskah yang lengkap. Pembicara masih mempunyai kesempatan untuk membuat persiapan khusus, berupa misalnya kerangka pembicaraan atau catatan penting. Selanjutnya, kerangka pikir. Analisis gaya bahasa dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terdiri dari beberapa teori yang dikemukakan, yaitu teori retorika,
teori gaya bahasa yang merujuk pada gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan, dan teori pidato. Penelitian ini fokus pada bentuk gaya bahasa retoris dan bentuk gaya bahasa kiasan. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini menyelidiki fenomena sosial. Dalam hal ini, penggunaan gaya bahasa oleh publik, figur, atau pejabat pemerintahan secara resmi. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Selanjutnya, adapun definisi istilah. Gaya bahasa adalah metode yang digunakan dalam berkomunikasi yang memiliki ciri khas dan nilai estetis sehingga dapat menggambarkan kepribadian penulis. Yang kedua, pidato adalah wacana yang disiapkan dalam bentuk kegiatan berbahasa lisan di depan khalayak. Yang ketiga, bentuk gaya bahasa retoris adalah seni berbicara dalam berterika yang menggunakan bahasa bersifat umum yang mengandung unsur-unsur kelangsungan makna untuk meyakinkan, mempengaruhi khalayak, penyimak, atau pembaca. Baik, selanjutnya bentuk gaya bahasa kiasan merupakan gaya bahasa yang berdasarkan perbandingan atau persamaan. Ibarat perumpamaan ini berkembang dari analogi yang dinyatakan dengan ungkapan pemaknaan yang populer, antara lain. Selanjutnya, data dan sumber data. Data dalam penelitian ini yakni A. Kalimatnya menggunakan bentuk gaya bahasa retoris dalam pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. B. Kalimatnya menggunakan bentuk gaya bahasa kiasan dalam pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini diakses melalui media daring YouTube, karena peneliti merasa bahwa data yang diperoleh lebih akurat ketimbang melalui media daring dalam bentuk teks yang biasa ditemukan dalam berita-berita di media. Selain itu juga melalui YouTube, peneliti mendengar langsung pidato-pidato yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan peneliti berasumsi bahwa akses dari YouTube itu memberikan dorongan kita agar lebih cermat menyimak pidato tersebut secara langsung. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menjaring data dan informasi yang dibutuhkan. Digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam analisis teks pidato tersebut. Yang pertama, dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang diakses dari media daring YouTube. Yang kedua, baca simak. Teknik ini digunakan untuk mencermati dan menjaring data tentang jenis gaya bahasa yang terdapat dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan menggunakan analisis gaya bahasa berdasarkan teori Goris-Keraf. Yang ketiga, pencatatan. Hasil analisis gaya bahasa berdasarkan bentuk gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam teks pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada media daring dicatat berdasarkan panduan analisis yang digunakan menampung data penelitian. Selanjutnya, pengujian keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan dan perpanjangan pengamatan. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman analisis data. Data yang sudah dikategorikan akan dikelompokkan ke dalam tabel. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data, yaitu data dari media daring YouTube yang didengarkan langsung, kemudian ditranskrip dalam bentuk teks untuk dianalisis. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.